Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Namun kita minta kelayakan dari Tuhan. Dari Yesus yang membasuh hidup kita. Kemurahan Tuhan kita nikmati lagi. Karena itu biarlah naikkan pujian kepada Tuhan. Atas segala kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Amin Tuhan. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. kami berlayak di hadapanmu. Haleluya. Kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Amin. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang padamu. Hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami mau menghampiri Engkau dengan darah anak domba Allah. Menguduskan, menyucikan kami. Untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang hadir bersama kami. Dan kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Besarkanlah nama Tuhan, karena Dia yang patut dipuji, ditinggikan. Mari angkat suara kita memuji Dia. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan kita
sukacita di sorga. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar dalam hidup kita. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Dia yang kuasa, Dia juga yang menolong hidup kita semua. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ku tahu Roh Allah ada di sini, ada perubahan, kuasanya bekerja di dalam kita. Amin. Ada di sini, kulihat perubahan dalam tiap wajah. Kalau kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Rohmu bekerja di dalam hidup kami, dalam ibadah kami. Sesuatu pasti terjadi Tuhan. Amin. Bila kuasa surga turun, Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. ku tahu Roh Allah, Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Amin. Kuasa Roh Kudus bekerja, sesuatu pasti terjadi di tempat ini. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita minta Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kita, membaharui, memulihkan, dan memberkati kehidupan kita. Kita minta terus Tuhan yang bekerja sampai menyempurnakan kehidupan kita.
Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan yang berkata, beriku hati baru ya Allah. Bangkitkan rohmu di dalamku dan jagaku dalam hadiratmu. Dari segenap hati kita katakan pujian ini. Haleluya. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru. Beriku hati baru, Amin. ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Beriku hati baru ya Allah. Jaga kami terus dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Beriku hati baru, Amin. ya Allah, Bangkitkan roh-Mu di dalam, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. jagaku dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatan. Perbaharuiku sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita, membaharui, memulihkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita semua untuk mendengar firman Allah. Buka hati, taruh perhatian yang khusus supaya firman Allah bekerja di dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus.
supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita minta firman Allah menyelidik seluruh hidup kita, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. lihat Apakah ku sungguh mengasihimu Tuhan? apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Telah kulihat setia. kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami alami, kami rasakan kebaikan Tuhan. Teristimewa juga buat saat ini Tuhan, kalau kembali kami boleh menerima berkat firman-Mu, semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, kiranya firman yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau Yesus. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, memberikan kami pengertian apa yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada jemaat-Mu. Kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat kehidupan kami. Memberikan kepada kami hati yang rela juga untuk melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu itu juga menghidupkan kami, firman-Mu itu juga menerangi langkah kami Tuhan, sehingga kehidupan ini juga adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan masih terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besarnya di dalam hidup kita. Dan semakin meluas ketika Roh Kudus dipercayakan dalam kehidupan orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang pemberian Roh Kudus dan karunia-karunianya tentu. Walau kita tidak membahas secara detail tentang karunia ini, tapi perannya di dalam hidup orang percaya untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah itu di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa yang ditulis oleh Yohanes sebagai satu kesaksian hidupnya, bahwa Roh Kudus dimintakan oleh Yesus kepada Bapa untuk kita orang beriman, supaya Roh Kudus datang untuk mengerjakan pertolongan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut di dalam Alkitab dengan kata penolong, bukan berarti Roh Kudus akan menggantikan peran atau tugas-tugas kita sebagai orang percaya. Tetapi kata penolong di dalam Alkitab, khususnya di dalam bagian ini, mengungkapkan bahwa pekerjaan Allah melalui Roh Kudus akan memampukan kita, memampukan orang-orang percaya untuk melakukan hal yang lebih dari yang dapat dilakukan dengan kekuatan kita, atau dapat melakukan hal yang lebih bernilai dari yang bisa kita buat karena pengetahuan kita. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus tahu apa yang menjadi batasan, bahkan kelemahan dari orang-orang percaya, termasuk kita, yang sekiranya dapat menunda atau bahkan mungkin dapat merusak pekerjaan Allah. Disitulah peran Roh Kudus datang, dan karena itulah juga Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus juga mengetahui bahwa oknum ini, hakikat Allah yang satu ini, harus dapat menyertai kehidupan orang percaya. Sebab kemanusiaan kita seringkali entah disadari atau tidak disadari, dan disadari dengan cepat atau dengan lambat, seringkali menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi karena kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus inilah yang akan membantu kita, membimbing kita, tidak mengambil alih, tidak menggantikan, tetapi memampukan kita. Itu sebabnya Yakobus pernah berkata di dalam pasal yang keempat, bahwa bukan tanpa alasan Alkitab itu menulis bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini mengungkapkan bahwa Allah pun punya kerinduan untuk memberikan atau mempercayakan Roh Kudus ini dengan satu semangat, dengan satu motivasi yang luar biasa. Padahal dialah oknum pemberi. Kita hanya menerima. Tetapi justru motivasi yang terbesar ada pada Allah. Sehingga bukan tanpa alasan, Alkitab berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingini dengan cemburu. Jadi cemburu di sini tidak mengungkapkan satu energi negatif, tapi sebaliknya justru menyiratkan adanya satu
kekuatan atau motivasi yang positif yang menggerakkan seseorang untuk dapat melengkapi orang lain, supaya orang lain dapat melakukan hal yang sama seperti dirinya, seperti Allah tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang baik, memiliki Allah dengan belas kasihan dan kemurahan yang besar, sehingga sekalipun di dalam kehidupan orang beriman, termasuk kita, kerap kali melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Tapi Allah selalu berupaya untuk memampukan kita hidup benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk tugas itulah, untuk maksud itulah, Roh Kudus didatangkan. Satu hakikat Allah yang selama ini, atau yang sejak dulu, lebih banyak berperan di sorga, lebih banyak berkedudukan di sorga. Tetapi kali ini, setelah pelayanan Yesus atau menjelang pelayanan Yesus berakhir, Yesus memintakannya kepada Bapa. Dan bahwa Bapa sendiri pun, sesuai dengan tulisan Yakobus tadi, pasal yang keempat, Bapa sendiri pun ternyata juga punya keinginan yang sama. Jadi bukan karena satu pihak Yesus meminta, tetapi karena ternyata oknum-oknum Allah yang kita percayai ini memiliki tujuan yang sama, memiliki hati yang sama, pikiran yang sama, yaitu untuk mengerjakan kepada kita orang-orang beriman apa yang layak untuk kita lakukan. Nah, itu sebabnya kita akan melihat tentu lebih detail, lebih banyak tentang apakah sebenarnya peran Roh Kudus atau jenis pertolongan Roh Kudus sebagaimana yang dituliskan oleh Yohanes ini. Karena di dalam ayat ini kita diberi satu fakta bahwa Yesus yang meminta Roh Kudus itu kepada Bapa, itu akan diberikan sebagai penolong yang lain. Bapak Ibu Saudara, kata penolong yang lain hendaknya tidak diartikan seolah Yesus atau Allah masih memiliki alternatif. Satu-satunya penolong adalah Roh Kudus. Tapi istilah penolong yang lain untuk menunjukkan bahwa kedudukan Roh Kudus atau hakikat Roh Kudus adalah sama dengan hakikat dari Yesus sendiri. Untuk menunjukkan bahwa oknum Allah ini memiliki kesetaraan dan tidak ada tingkat, tidak ada derajat pada mereka. Bahwa kata penolong yang lain ini bukan menunjukkan alternatif, tapi menunjukkan bahwa di dalam kealahan itu sendiri ada satu kemuliaan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tiap-tiap hakikat pada kealahan itu sendiri memiliki kehendaknya juga. Dan kehendaknya hanya satu, memampukan kita untuk bersekutu dengan Allah secara layak. Dan karena itu, jenis pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus ini meliputi 4 hal sedikitnya. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam pasal 16, masih di Injil Yohanes ini. Pasal 16 ayat yang ke-8. Roh Kudus ini ternyata bekerja untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat yang ke-8, saya membaca begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 3 hal dikerjakan, saudara, oleh Roh Kudus. Dan ini adalah jenis pertolongan yang pertama. Bekerja secara bersama-sama, menginsafkan dunia, dan secara dalam pandangan unit terkecil tentu adalah kita manusia. Karena kita adalah bagian juga dari dunia. Berarti menginsafkan dunia akan dosa, maksudnya adalah menginsafkan kita tentang dosa. Roh Kudus tidak serta-merta menghapuskan dosa.
Karena butuh pengakuan dosa dulu dari seseorang. Butuh dulu satu pengakuan dosa dan pertobatan. Baru kemudian dosa dapat diampuni. Tapi apa yang ditulis dalam Yohanes 16 ini tentang menginsafkan dosa? Artinya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan. Itu sebabnya dijelaskan dalam ayat 9. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dari sekian banyaknya daftar dosa yang mungkin Bapak Ibu Saudara dapat ketahui dari Alkitab. Dosa yang paling besar itu adalah tidak percaya kepadaku dan kemudian menyangkal Tuhan. Dosa-dosa inilah yang juga di dalam bagian lain disebut sebagai dosa-dosa yang tidak dapat lagi diampuni. Karena sudah mengidentikan Tuhan, bahkan roh Tuhan itu dengan roh-roh kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara, satu hal yang dikerjakan Roh Kudus yang akhirnya membuat kita menyadari betapa seriusnya Allah di dalam memampukan kita untuk hidup layak. Allah tidak ingin orang-orang percaya yang sudah pernah percaya akhirnya menjadi tidak percaya. Kalau kita bicara tentang kumpulan orang-orang tidak percaya, maka pekerjaan itu akan lebih mudah karena mereka tinggal dibuat menjadi percaya. Tapi kalau ada kelompok orang yang sudah percaya, lalu kemudian menjadi tidak percaya, maka pekerjaannya akan menjadi double. Sebab dia harus dulu diinsafkan akan dosanya. Baru kemudian dia akan dibimbing untuk mengenal kebenaran. Nah, disinilah pekerjaan Roh Kudus mengambil peran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga Allah tetap memberikan kebebasan kepada manusia. Sekalipun Roh Kudus sudah menginsafkan kita tentang dosa-dosa kita. Tapi kalau seseorang menyangkalinya atau tetap ingin menyimpan dosa itu, maka pekerjaan Tuhan tidak akan berlanjut, tidak akan terjadi, atau tidak akan membuahkan apa-apa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Jadi keputusan tetap pada kita. Karena Roh Kudus hanyalah penolong. Dia membantu kita untuk mengingatkan. Mungkin bukan kita yang lupa akan dosa-dosa, tapi kita yang seringkali enggan untuk mengakui dosa. Dan Roh Kudus mengingatkan kita di sana. Belum lagi kemudian dia akan menginsafkan manusia akan kebenaran. Dan diterangkan lebih lanjut di ayat 10 ini. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Hal yang sulit untuk dapat meyakinkan diri kita sendiri bahkan. Apalagi kepada orang lain. Kalau kita harus mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Walau pekerjaan Allah itu nyata. Dan kita pun pernah disuguhkan dengan satu kesaksian-kesaksian nyata. Entah itu yang ada di dalam Alkitab sendiri. Atau yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan realita kita. Tapi belum tentu kita betul-betul dapat mempercayainya, bahkan mempertahankan percaya kita itu. Ketika kita masuk di dalam kondisi-kondisi yang tragis, sebutlah begitu. Kondisi-kondisi yang menyulitkan kita. Kondisi yang mengguncang hidup kita. Karena mungkin bagi kita akan lebih mudah atau lebih pasti untuk melihat yang sudah jelas atau yang sudah dapat dipegang. Tapi Allah tidak dilihat. Dan memang Alkitab berkata, mereka tidak akan melihat. Tidak akan terlihat lagi orang-orang yang dianggap mampu menolong. Dan mungkin Allah juga izinkan, saudara, dalam kehidupan kita, tidak tersedia orang-orang yang biasa kita lihat bisa menolong. Tiba-tiba mereka tidak ada lagi. Tidak ada untuk menjadi penolong kita. Maka disitulah kita tahu kita harus mengandalkan Roh Kudus penolong kita satu-satunya. Jadi kebenaran di sini menunjukkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendiri.
selama kita mengikuti suara Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, dosa pun kita akui. Lalu kita berbalik, maka perlahan demi perlahan pekerjaan Allah akan membaharui hidup kita. Dan kita betul-betul dapat memberikan pengiringan kita kepada Tuhan secara layak. Maka jenis yang kedua, ini yang pertama kita lihat. Apa yang Roh Kudus kemudian kerjakan sebagai penolong itu. Yang kedua, di dalam pasal 16 ini juga, ayat yang ke-13, kita dapati satu kebenaran tertulis begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka sejalan dengan jenis pertolongan yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa, juga akan kebenaran. Oleh karena ternyata Roh Kudus juga menghendaki orang-orang percaya dapat memahami kebenaran Allah dari satu pengungkapan kepada satu pengungkapan. Memahami kebenaran Allah dari satu kenyataan kepada satu kenyataan. Kenyataan di dalam Alkitab maksudnya tentu. Memahami kebenaran Allah bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebab kebenaran Allah tidak sama dengan kebenaran manusia, yang masih harus juga dilihat dari beberapa aspek kepentingan juga. Tapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang murni, bahkan kebenaran yang menyelamatkan. Dan tidak ada yang memiliki kebenaran yang bisa menyelamatkan. Kebenaran yang meloloskan banyak. Kebenaran yang mungkin menunda hukuman banyak. Tetapi kebenaran yang menyatakan keselamatan seseorang hanyalah Allah sendiri. Kebenaran Allah sendiri. Dan Roh Kudus dipercayakan kepada kita untuk dapat membimbing kita kepada seluruh kebenaran ini. Termasuk hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, tentu sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau kita diizinkan oleh Allah bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Dunia mungkin mempunyai satu ilmu yang mendekati hal ini. Ilmu prediksi lah misalkan. Sehingga setidaknya dapat mengira-ngira walaupun dengan tingkat kesalahan yang kecil. Tetapi semua yang disebut dengan mengira-ngira tetap masih mempunyai kesalahan. Tapi kalau Roh Kudus memberitahu, mengungkapkan kebenaran, bahkan hal-hal yang akan datang, ini semua adalah kepastian. Tidak akan ada yang meleset. Sebab roh itu datang dari Allah sendiri. Bahkan Paulus di dalam bagian lain, di dalam ayat lain berkata, hanya dia yang tahu pikiran Tuhan. Roh Kuduslah yang tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki Roh Kudus, lalu Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran-kebenaran. Dengan sendirinya kita tahu apa yang Tuhan pikirkan. Kita tahu apa yang Tuhan simpan di dalam hatinya. Walau tidak mudah untuk sampai pada tahap ini. Tidak serta-merta seseorang yang kemudian penuh Roh Kudus atau kemudian berbahasa lidah mengklaim bahwa dia memiliki memiliki semua keistimewaan ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena sebagai penolong, tentu Roh Kudus juga akan mengambil waktu di dalam masa hidup kita, di dalam keseharian kita, sesuai dengan kesiapan kita, sesuai dengan kewaspadaan kita, sesuai juga dengan kematangan kita. Untuk memahami kebenaran Allah, maka Roh Kudus akan membimbing ke sana. Sebab kalau Roh Kudus memberikan kepada kita apa yang di luar kemampuan kita, kalaupun dia bisa memberikan itu, maka hidup kita yang akan terguncang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tahu masa depan kita, maka tentu kita akan menjadi salah dan semena-mena memperlakukan hidup ini, karena kita merasa sudah tahu masa depan kita.
Jadi sekalipun Roh Kudus adalah oknum Allah juga yang tahu akan masa depan, termasuk mungkin masa depan kita, tapi dia tidak akan memberitahukannya secara instan. Dia akan menjalani proses sesuai dengan kesiapan, kewaspadaan, dan kematangan kita. Dan itulah sebabnya Roh Kudus harus dipelihara dari hari ke hari. Bukan kemudian dimunculkan minggu per minggu. Atau mungkin dalam satu event, lalu kemudian menunggu event yang lain. Dia harus tiap hari. Sebab di dalam tiap harilah kita selalu diajar. Kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kematangan-kematangan kita. Dengan kesiapan kita. Itulah pertolongan yang kedua yang Roh Kudus berikan. Yang ketiga, kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ada satu kebenaran juga yang dapat mengungkapkan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27 tertulis demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua tahu bagaimana caranya berdoa. Saya yakin kita semua tahu bagaimana membangun sikap yang benar di dalam doa. Dan mungkin ada yang masih belajar bagaimana cara berkata-kata atau merajut kata di dalam doa. Tapi doa bukan hanya sekedar satu susunan kata-kata. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah penyembahan kita juga kepada Tuhan. Tidak harus kemudian dipenuhi dengan jumlah kata, banyaknya kata. Tapi cukup berhubungan dengan Tuhan di dalam penyembahan. Itu pun doa. Tetapi kadang, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, kita seringkali bingung apa yang harus kita lakukan. Dan kalaupun toh kita menyadari bahwa doa itu hanyalah penyembahan. Berapa banyak doa itu tergantung dari berapa kuatnya kita mau menyembah Tuhan. Maka bisa saja kita pun masih bingung mau berhenti di menit keberapa atau mau berapa panjang doa-doa kita berikan kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi dari semua hal yang membingungkan adalah apa sebenarnya yang paling esensial yang perlu kita doakan. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu bagian yang mungkin kerap terabaikan di dalam doa-doa orang-orang percaya. Karena yang kita prioritaskan selalu adalah doa yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Doa yang berhubungan dengan keadaan kita. Tapi ayat ini mengajar bahwa ternyata kita perlu juga berdoa untuk orang-orang lain. Walau kita tidak tahu apa kebutuhan mereka, maka peran Roh Kudus adalah berdoa menggunakan mulut kita untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita doakan. Dan itu secara luar biasa, saudara, satu kebenaran yang mungkin tidak pernah ada di dalam ajaran yang lain. Bahwa Allah ingin kita berdoa untuk orang lain. Walaupun kita tidak tahu kebutuhan orang lain, maka Roh Kudus yang akan menolong. Maka itu berarti di ruang dan waktu yang lain akan tersedia juga pendoa-pendoa untuk kita. Karena kita diajar untuk berdoa bagi orang lain. Bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang mungkin kita tidak tahu. Entah di dalam bahasa roh itu sendiri. Atau di dalam bahasa kita, tapi kita tidak tahu sebenarnya untuk apa kita mendoakannya. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus akan menggunakan doa itu untuk dapat memenuhi kebutuhan orang lain dan bahkan mendukung kehidupan mereka. Karena
kita pun pada akhirnya juga didukung oleh doa-doa orang lain. Disadari atau tidak, saudara, diketahui atau tidak, tanpa perlu kita melacak, saya percaya tiap-tiap orang pasti punya pendoa-pendoanya. Minimal di dalam keluarga, anak punya pendoa, dan pendoanya adalah ibu, adalah ayah. Paling tidak di dalam keluarga, pendoa-pendoanya adalah sesama anggota keluarga. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah menyediakan daya dukung kehidupan rohani melalui doa-doa sesama orang beriman. Dan mungkin kalau kita bingung, Tuhan saya mesti doa apa untuk orang-orang ini. Bahkan untuk orang-orang kudus lagi Alkitab berkata, percayalah Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengatakannya. Entah dengan bahasa yang kita kenal atau tidak. Tapi yang jelas kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendukung orang lain di dalam doa. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, saudara, apa sebenarnya yang Roh Kudus dapat kerjakan untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan? Maka di dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, Alkitab menuliskan demikian, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan kalimat ini saya yakini sebagai satu tujuan Allah yang luar biasa. Sekaligus juga menjadi capaian dari orang-orang beriman yang luar biasa kalau kita bisa mencapai. Sebab ada bagian yang disebut nanti menjadi bagian seluruh, bagian penuh atau bagian utuh dari penebusan kita. Sesuai ayat ini berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi Roh Kudus memastikan kepada kita bahwa ada jaminan Allah untuk kita menerima satu kodrat penuh dari penebusan itu. Karena ayat ini berkata, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, kan saya sudah ditebus. Saya sudah percaya bahwa darah Yesus sudah membasuh dosa-dosa saya. Dan hubungan saya sudah dipulihkan sehingga saya dapat bersekutu dengan Tuhan. Bahkan saya dapat merasakan sukacita di dalam ibadah dan pengiringan saya kepada Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata seperti itu. Tetapi yang disebut dengan penebusan ini bukanlah hanya penebusan secara rohani saja. Yang Tuhan kerjakan, yang Yesus kerjakan dengan darahnya. Sebab Alkitab juga berkata di bagian lain, bahwa penebusan kita ini akan terus berlanjut, saudara, sampai kepada datangnya satu tubuh kebangkitan. Tubuh yang baru, tubuh yang tidak mengenal dosa. Tubuh yang mungkin dapat kita gambarkan seperti halnya ketika manusia pertama memilikinya. Tubuh yang kita bisa gambarkan seperti ada pada Yesus. Sekalipun Yesus itu dilahirkan dari seorang manusia. Tetapi Alkitab berkata juga bahwa tubuhnya tidak berdosa. Dan bahkan ketika dia bangkit dari kematian, tidak ada materi yang bisa menahannya. Tidak ada materi padat yang bisa menghalanginya. Kita bisa menggambarkan bahwa penebusan di dalam kategori penuh atau utuh itu adalah keadaan seperti itu. Dan memang Alkitab juga mendukung. Bukankah Alkitab berkata bahwa pada akhirnya nanti ketika gereja akan memasuki satu fase kesempurnaannya, maka akan terjadi pengubahan tubuh dari orang-orang percaya ini. Artinya bahwa apa yang Paulus tuliskan di dalam Efesus pasal 1, menjaga kita, mengamankan atau memastikan kita bahwa kodrat itu akan kita dapati. Bahwa keadaan itu akan kita rasakan. Dan dari titik ini,
Dari hari ini, Roh Kudus menjamin itu tidak akan hilang selama kita menjalani kehendak Allah tentunya. Jadi inilah pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Ketika dia memastikan bahwa kodrat itu akan kita miliki. Kodrat itu masih di depan kita. Tapi hari ini yang kita sudah yakini bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tinggal menjalani kebenaran demi kebenaran yang Alkitab juga serukan. Sampai pada satu fase kesempurnaan, kelayakan. Dan Allah akan menganugerahi kita dengan tubuh yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal di dalam upaya untuk dapat mempertahankan kondisi ini. Tadi Alkitab sudah berkata, biarlah kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat mengenal kebenaran demi kebenaran. Dan menghidupi kebenaran-kebenaran itu. Sebab kalau kita ingat juga satu nasihat Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dia pernah berkata kepada murid-murid bahwa engkau harus mengajar kepada orang banyak segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka apa yang benar, apa yang sudah Tuhan ajarkan. Nah, itu tandanya harus kita dulu yang memahami kebenaran. Dan harus Roh Kudus yang memastikan bahwa kebenaran yang kita tahu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang sejati. Bukan keadaan yang dibuat benar. Atau bukan dalil yang disepakati untuk menjadi kebenaran. Tapi kebenaran sejati. Dan Roh Kuduslah yang akan memastikannya. Maka kalau pertolongan Roh Kudus ini betul-betul kita alami, saudara. Terlebih lagi kalau Roh Kudus kita pelihara. Dan kemudian pertolongan-pertolongan Roh Kudus ini sudah bekerja di dalam hidup kita. Maka kita hanya tinggal memeliharanya saja. Sampai kepada satu kodrat yang Allah juga sediakan. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang kita sudah bisa mengklaim, saya sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tapi itu hanya di dalam persekutuan. Itu hanya di dalam doa-doa kita. Seperti tadi sudah kita bahas. Tapi persekutuan di mana kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Dengan tubuh yang baru. Itulah kodrat yang Allah sedang kerjakan untuk kita. Dan kiranya Roh Kudus memastikannya kepada kita hari ini. Kita akan memiliki hal ini. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan menguatkan kita. Maka sebagaimana yang pertama tadi dalam peran pertolongan Roh Kudus. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Yang perlu kita kerjakan adalah sering-seringlah kita menginsafi keadaan kita. Menyadari keadaan kita. Supaya kita langsung dapat mengoreksi keadaan kita. Sehingga perjalanan kita untuk hidup benar, hidup layak dengan Tuhan. Itu dapat terpenuhi. Tuhan kiranya menolong kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk sama-sama menyanyikan satu pujian. Bertema tentang mari datanglah Roh Suci. Kami perlu akan Engkau sebab pertolongan Roh Kudus hanya satu-satunya memastikan kita masih ada pada jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan satu kerinduan. Bukan hanya untuk memilikinya, tapi menghidupinya. Bahkan kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Supaya Ia mengerjakan pertolongan-pertolongan. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah ya Tuhan dalam hidup kami. Mari datanglah Roh Suci. Amin. Kami perlu padamu. Amin.
Mari datanglah Roh Suci. Mari datanglah Roh Suci. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu padamu. Kami memang perlu Engkau. Datanglah dengan kuat kuasa. Lagi, mari datanglah Roh Suci. Mari datanglah Roh Suci. Datanglah Tuhan, datang peduli. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan mari datanglah Roh Suci. Nyanyikan dengan kerinduan, saudara. Kami perlu Nyanyikan dengan kejujuran hati. Kami memang perlu Engkau. Haleluya. kuat kuasa. Datanglah dengan Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mampu melakukan hal besar. Tapi kalau kita tidak dapat sedikit saja mengakui kebesarannya, kita enggan. Kita tetap ingin menyimpan dosa. Kita enggan untuk mengenal kebenaran. Maka kita sendiri tidak akan mengalami kehebatan pekerjaan Allah. Karena Allah juga ingin melihat keputusan kita, motivasi kita. Haleluya, haleluya. Dengan cemburu Allah tempatkan rohnya di dalam hati kita. Apakah kita juga memeliharanya dengan cemburu? Kita tidak ingin orang lain yang alami. Kita ingin kita juga alami. Kita tidak ingin dengar orang cerita bahwa orang lain sudah alami, tapi kita belum alami. Inginkanlah dengan cemburu. Sama seperti Allah juga menginginkan rohnya ada dalam hati kita dengan cemburu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Peliharalah kami ya Tuhan di dalam kehendak-Mu. Peliharalah kami ya Tuhan di dalam pengawasan Tuhan. Kiranya roh yang Engkau tempatkan di dalam hidup kami, yang Engkau juga ingini dengan motivasi yang kuat, yang Engkau ingini dengan cemburu, itu juga kami pelihara dengan semangat dan motivasi yang sama. Hanya Roh Kudus yang dapat melengkapi, hanya Roh Kudus yang dapat menambahkan apa yang perlu di dalam kehidupan rohani kami. Bahkan Roh Kudus yang akan membawa kami kepada kesempurnaan. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Orang hanya bisa menolong kami sesaat. Orang hanya bisa menghibur kami sesaat. Tapi yang dapat memberikan pertolongan sampai kami bertemu dengan Tuhan hanyalah Roh Kudus. Dan kami ingin memastikannya itu karena kami ingin menjalani kebenaran demi kebenaran. Berkati umat-Mu yang beribadah pada pagi ini. Berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu, yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, yang telah ikut bersekutu di dalam ibadah ini. Tuhan akan bekerja sesuai dengan kerinduan Tuhan sendiri. Tuhan bekerja dengan harapan-harapan untuk dapat membawa kami kepada kesempurnaan. Sisanya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Pelihara umat-Mu dari hari ke hari. Jagai mereka dan lindungi mereka ya Tuhan. Kawalilah pikiran dan hati kami semua. Kawalilah aktivitas kami dari hari ke hari, jam ke jam. Tuhan pagari hidup kami dalam aktivitas apapun. Halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDI Kekraso ini. Berkati ya pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Berkati anak-anak Tuhan yang tetap memperjuangkan iman mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke tempat masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.